Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian. Selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk memperhatikan kembali surat yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tertanggal 22 Juli 2022 kemarin. Nah, nomor suratnya itu adalah B-M.M.M.01.0.00.2022. Nah, surat ini seyogianya adalah surat yang surat yang memerintahkan kepada pejabat pembina kepegawaian baik itu instansi pusat ataupun instansi daerah untuk melakukan pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Akan tetapi kalau kita perhatikan lebih jelas lagi, pada poin nomor 3 yang ada dalam surat ini disebutkan atau dijelaskan syarat bagi pegawai non-ASN untuk bisa mengikuti seleksi CPNS maupun P3K. Jadi bagi teman-teman yang saat ini masih bertanya-tanya apa sih syaratnya bagi honorer atau pegawai non-ASN untuk bisa ikut seleksi PNS ataupun P3K. Nah, silakan baca surat Menpan RB ini. Di sini pada poin 3 ada penjelasannya. Kita coba lihat sama-sama. Nah, syarat pertama ya. Berstatus tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Kemudian syarat kedua, mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. Kemudian yang ketiga, diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Maksudnya pegawai non-ASN yang bekerja di instansi baik itu pemerintah ataupun pusat tadi diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Kemudian syarat keempat, telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Kemudian yang kelima, berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Artinya bagi teman-teman yang saat ini masih berstatus honorer ataupun pegawai non-ASN dengan usia mungkin 50 tahun, 55 tahun, ya kalau misalnya pada tanggal 31 Desember 2021 kemarin usianya di situ masih 50 tahun, maka itu masih bisa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti seleksi CPNS maupun P3K, ya. Jadi ini 5 syarat yang menjadi patokan bagi pegawai non-ASN ataupun pegawai honorer untuk mengikuti seleksi CPNS ataupun P3K. Sayangnya memang sampai hari ini kita belum melihat ada edaran yang menyebutkan seperti yang kita harapkan tentunya, bahwasanya honorer itu bisa langsung diangkat otomatis menjadi ASN. Sampai saat ini belum ada keputusan terkait dengan hal itu, meskipun isunya sudah banyak sekali beredar. Sudah dibahas di DPR, kemudian sudah dibahas juga di beberapa kementerian, hanya saja bentuk undang-undang atau peraturannya itu belum ada. Yang konkret yang ada sampai hari ini itu yang ini, yang tertuang dalam surat edaran nomor 511 ini, ya. Jadi kalau teman-teman bertanya-tanya terkait dengan apa syarat honorer ataupun non-PNS, non-ASN untuk mengikuti CPNS ataupun P3K, nah ini syarat-syaratnya. Jadi bagi yang berusia 56 tahun itu masih bisa mengikuti seleksi CPNS ataupun P3K. Hanya memang yang jadi persoalan, apakah mereka yang berusia lanjut ini bisa mengikuti seleksi CPNS. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya seleksi CPNS ini banyak sekali variabel soalnya, ya. Belum lagi ditambah dengan passing grade yang tentunya tidak semua orang bisa sampai di situ. Nah, mudah-mudahan tentu kita berharap mereka-mereka yang sudah berstatus tenaga honorer K2 bisa mendapatkan perlakuan khusus dalam hal pengangkatan CPNS ataupun P3K tahun 2023 ini. Apalagi mereka-mereka yang sudah berusia lanjut
ya harapan kita tentunya mereka bisa langsung mendapatkan status ASN, status CPNS ataupun status P3K secara otomatis tanpa perlu tes-tes lagi ya. Ya, kalau bisa seluruh tenaga honorer K2 kita harapkan bisa langsung menjadi ASN ataupun CPNS ataupun P3K tahun 2023 ini tanpa perlu melewati proses tes dan lain sebagainya. Ya, apalagi mereka misalnya yang sudah mengabdi puluhan tahun, ya, sudah mengabdi puluhan tahun, kemudian sudah berbakti di situ, sudah mendedikasikan waktu, tenaga dan pikirannya pada instansi itu. Saya rasa sudah sangat wajar mereka-mereka itu diangkat menjadi CPNS ataupun P3K tanpa seleksi. Yang diseleksi ini ya harusnya orang-orang yang baru masuk, yang baru mau masuk, yang masih fresh graduate wajar kalau diseleksi. Yang masih fresh graduate, yang baru tamat kuliah, mereka diseleksi dengan syarat passing grade tinggi, saya kira itu tidak ada masalah. Tapi bagi mereka yang sudah pernah mengabdi puluhan tahun, apalagi misalnya usianya sudah 40-50 tahun, saya rasa dengan model seleksi tes, TWK, TKD, TIU, ya, saya rasa itu sangat tidak adil bagi mereka yang sudah mengabdi. Karena yang perlu dipertimbangkan di situ adalah masa pengabdiannya. Tidak perlu lagi ada pertimbangan-pertimbangan lain. Pertimbangan misalnya mereka harus profesional, ya kita bicara profesional kurang profesional apalagi. Mereka yang mengabdi sampai 20 tahun, 30 tahun di satu instansi dengan gaji yang minimal misalnya. Jadi orang-orang yang sudah mengabdi puluhan tahun tidak perlu lagi kita pertanyakan profesionalitasnya. Kecuali mereka yang baru masuk, ya itu perlu dipertanyakan. Tapi kalau yang sudah mengabdi puluhan tahun, 20 tahun, 30 tahun, itu saya rasa tidak perlu lagi dipertanyakan sejauh apa profesionalitasnya. Cukup lihat bagaimana kinerjanya, bagaimana dedikasinya, bagaimana kesetiaannya. Dia mengabdi, menghabiskan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk instansi tempat dia bekerja pada saat itu. Saya kira itu yang perlu dipertimbangkan. Ya, mudah-mudahan didengar oleh para pemangku kebijakan, dan nanti sebelum ada pengumuman resmi terkait dengan penerimaan CPNS tahun 2023 ini, harapan kita tentunya seluruh honorer atau non-PNS yang masuk dalam kategori K2 ataupun yang sudah mengabdi puluhan tahun bisa diangkat otomatis menjadi CPNS ataupun P3K tanpa embel-embel apapun. Saya kira itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman sekalian, khususnya teman-teman honorer yang sedang berjuang untuk memperjuangkan nasibnya. Mudah-mudahan tetap sabar dan menanti yang terbaik dari pemerintah. Akhir kata saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, dosen swasta. Terima kasih.